Kalau surat ini tidak diperpanjang, apakah bisa dilakukan penilangan? Tidak bisa. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada aturan pidana yang mengaturnya. Jadi bukan melarang orang untuk tidak bayar pajak, bukan. Ini untuk edukasi kepada polisi, jangan memakai argumen Anda yang keliru untuk menerapkan undang-undang yang tidak ada dasar hukumnya untuk menilang manusia Indonesia yang ada di jalan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini melanjutkan tentang STNK ya. Masih banyak masyarakat dan juga oknum polisi itu yang tidak paham mengenai syarat sahnya STNK. Maka saya harus menjelaskan ulang secara detail dan rinci supaya masyarakat dan juga oknum polisi itu tidak bingung. Jadi banyak dari oknum polisi itu yang menyatakan kalau STNK itu tidak distempel, dalam arti pembayaran pajak setiap tahunnya berupa PKB tidak dilakukan, maka STNK itu tidak sah. Itu Anda keliru. Kenapa demikian? Begini, saya baca ulang lagi pasal 70 ayat 2. Bunyinya begini. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun. Makanya di dalam STNK, kalau Anda punya, nanti Anda bisa lihat ya. Ini contoh ini STNK. Nanti difoto sama tim. Di sini dijelaskan, berlakunya umpamanya sampai Mei 2026. Ini saya pinjam tadi. Mei 2026. Di lembarnya ini ada semacam pengesahan yang selalu bilang, kalau tidak distempel STNK ini tidak sah. Kenapa demikian? Karena mereka menyatakan ketentuannya di pasal 70 ayat 2. Jadi setelah menyebutkan 5 tahun berlakunya tadi, koma, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Ini bunyi undang-undang. Nah, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun ini, kalau orang yang tidak paham hukum, penafsirannya akan keliru. Dia akan menafsirkan bahwa kalau setiap tahunnya kamu tidak memperpanjang, berarti STNK-nya tidak sah. Untuk menghindari agar pak polisinya, oknum polisinya yang tidak paham hukum mengerti tentang maksud daripada kalimat yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun, maka di dalam undang-undang diberikan penjelasan khusus untuk yang ayat 2. Makanya saya bacakan, nanti ditampilkan juga oleh tim di sini. Pasal 70 ayat 2 penjelasannya. Yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun, saya ulangi, yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Supaya oknum polisi yang tidak paham tentang aturan hukum mengerti, oh, syaratnya diwajibkan membayar ini bukan dalam rangka menyatakan STNK-nya tidak sah. Bukan. Tetapi dalam rangka untuk pengawasan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena ini sifatnya administrasi, maka tidak ada di dalam pasal pelanggaran untuk dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dibalik daripada STNK, ini kan setiap saat Anda akan bayar yang namanya surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB. Ini contohnya di sebelahnya ini, nanti di foto juga dikasih masuk. Surat PKB ini berlakunya hanya 1 tahun. Per tahun harus diperpanjang caranya bayar pajak. Pertanyaannya, kalau surat ini tidak diperpanjang, apakah bisa dilakukan penilangan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Berlaku pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada aturan pidana yang mengaturnya. Nah, sudah ada belum aturan pidana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas kalau Anda tidak bayar PKB atau telat bayar PKB bisa dipidana? Tidak ada. Karena rujukan dari pasal 288 ayat 1 itu adalah pelanggaran di dalam pasal 106 ayat 5 huruf A. Tentang Anda yang tidak dapat menunjukkan STNK.
Dan pasal 70 tidak menjelaskan kalau Anda tidak bayar PKB adalah STNK-nya tidak sah. Tidak dijelaskan. STNK-nya tetap berlaku 5 tahun. Yang jadi masalah adalah Anda melalaikan kewajiban administrasi pajak. Bukan kemudian Rumah Pancasila ingin mengajarkan agar orang tidak taat pajak, bukan. Tapi Rumah Pancasila ingin mengajarkan agar polisi tidak salah memakai undang-undang untuk melakukan praktek hukum yang keliru. Untuk menilang orang-orang di jalan. Salah itu. Jadi, tugas kita bersama-sama adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk Anda itu wajib bayar pajak yang taat. Pada waktunya. Tapi kalau dia tidak bayar, otomatis nanti kalau 5 tahun nih, STNK-nya mati. Kalau STNK-nya sudah mati, dia tidak memperpanjang. Ini kewajiban yang disebutkan di dalam pasal 70 ayat 3. Wajib memperpanjang STNK ketika habis 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun dia tidak memperpanjang, maka mobil atau motor yang jalan di jalan, itu bukan hanya bisa ditilang oleh polisi, bisa disita oleh polisi. Dan baru dikembalikan kalau Anda sudah memperpanjang pajak. STNK-nya ini diperbaharui untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan untuk pajaknya yang Anda tidak bayar berapa tahun, ya pasti akan kena dendanya. Yang harus dibayarkan, kumulatifnya tambah tinggi. Dibedakan itu loh. Jadi bukan melarang orang untuk tidak bayar pajak, bukan. Ini untuk edukasi kepada polisi, jangan memakai argumen Anda yang keliru untuk menerapkan undang-undang yang tidak ada dasar hukumnya untuk menilang manusia Indonesia yang ada di jalan. Karena ini mau ada operasi patuh, jangan sampai keliru itu loh penerapan hukumnya. Kalau penerapan hukumnya keliru, kemudian orang itu bilang, saya tidak mau bayar, kan dia masuk penjara. Anda yang membawa mereka untuk masuk penjara. Bisa dituntut dong dengan pasal 333. Itu argumen pribadi saya secara subjektif. Untuk pasal 333. Dasarnya dari mana? Dari penjelasan 328. Kalau yang melakukan itu polisi, kenanya pasal 333. Itu ya, dari Rumah Pancasila. Mohon dipahami yang dijelaskan ini. Sehingga ke depan itu, besok operasi patuh ya tidak keliru ya. Untuk melaksanakan penilangan. Itu saja dari Rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan.